Yang ini 1 hektar. Batas sebelah sananya jalan, terus ini juga batas depannya jalan, ya. Tapi tanahnya manjang ke belakang, ya. Jadi ini kita mau clearing patok dari sebelah sini sampai ke belakang, terus patok depannya. Oke, mantap. Oke, baik rekan-rekan. Jadi ini lahan kita sudah clearing pakai alat berat, ya. Jadi ini memang kalau untuk ngegali kita sudah pesankan sama operator, hanya vegetasi di atas saja yang dibersihkan, jangan sampai mengikis begitu banyak topsoil yang di atas, karena sebenarnya lapisan atas ini adalah lapisan subur. Jadi kalau misalnya ini pada saat clearing lahan ikut tergali, maka PR kita berikutnya adalah harus menyuburkan tanah yang ada di bawahnya. Vegetasi yang sudah ada kita ganti dengan vegetasi yang lebih produktif. Ini akan tetap kita tanami, jadi nggak dibersihkan, dibiarkan botak. Rekan-rekan, ini hari kedua kita lakukan land clearing, ya. Jadi sudah lebih dari 1/2 hektar dibersihkan. Kita tadi kesini naik ini nih, WR 155 Yamaha, ya, top nih, top. Ke kebun nggak ada ininya, nggak ada perlu khawatir. Ini aktivitas pembuatan lubang 60 x 60, kedalaman 50. Tanah yang lapisan bawah dibuang ke kanan, tanah lapisan atas dibuang ke kiri. Nanti ini dicampur dengan kompos, puradan, kemudian timbun di awal, masukin bibit kelapa, timbun di permukaan menggunakan tanah ini. Jos, rekan-rekan, ini bagaimana cara kita nanam, ya. Jadi kemarin itu tanah yang di lapisan atas itu yang sebelah sini, ya. Ini yang lapisan bawahnya, ya. Kita campurkan kompos. Ini kebetulan komposnya dari kompos daun-daun, ya. Ini komposnya bukan kompos hewan, bukan dari kotoran hewan, tapi dari daun yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, yang paling penting jangan lupa nih, karena karakter tanahnya di sini kemarin pernah di clearing, ya. Jadi kayu-kayu yang lama itu pada busuk. Jadi kita pakai puradannya yang 3 GR insektisida. Ditaburkan 1 sendok makan aja segini, ya. Ditaburkan. Nah, kemudian nanti ini diaduk. Ya, jadi ini efektif untuk membunuh rayap, kemudian ulat atau hama lain yang ada di dalam tanah yang bisa merusak akar. Setelah itu baru diaduk seperti ini, ya, supaya puradan dan komposnya bisa merata. Nah, ini kelapanya, ya, ini kelapa lokal nih, jadi kita nggak ngambil kelapa-kelapa yang dari luar, ya. Nah, kemudian yang tanah yang sudah diaduk tadi, ya, ini dimasukkan ke dalam lubang, ya. Dimasukkan pertama. Ini lubangnya sudah kita berikan kapur, ya, dolomit, ya. Kita biarkan sekitar 2-3 minggu setelah pemberian dolomit. Nah, kemudian ini yang tadi di tanah hitam yang ada kompos dan puradannya, kemudian dimasukkan ke lubang di awal. Nah, itu. Nah, kemudian proses penanaman kelapa, ya. Usahakan kelapa ini menghadap ke matahari terbit, ya. Nah, ini kita ikat, ya. Pengikatan ini tujuannya supaya pada saat nanti ditimbun kelapanya nggak berubah posisi, ya. Tapi nanti teman-teman ini harus dibuka, ya. Mungkin sekitar 2-3 minggu setelah proses penanaman harus dibuka. Kemudian ada baiknya tiang pancang ini juga dicabut. Biasanya sering jadi sasaran kumbang tanduk, ya. Dia bikin lubang untuk bersarang di tiang-tiang seperti ini. Sama nih, sampah-sampah seperti ini juga ini harus diberesin nih. Kalau enggak nanti jadi sarang kumbang tanduk. Kelapa ini, ya, kita tanam tidak boleh terbenam seluruh bagiannya di dalam tanah, ya. Nanti kita akan sisakan sekitar 25-30% dari bagian batok ini ada di atas tanah, ya. Jadi yang ditanam itu hanya 70-75%-nya di bawah. Ini kemarin dipapas bagian atas supaya air bisa masuk ke dalam serabut dan menjadi cadangan air dikala musim hujan sangat jarang.
gitu ya. Jadi triknya seperti ini. Dinding ini dicangkul ya, sehingga catchment area untuk airnya jadi semakin lebih luas. Nanti ketika hujan, air akan mengenai sisi-sisi pinggirnya, kemudian turun ke bawah ke dalam lubang ya. Seperti itu prosesnya. Nah, cangkul, lebar dan dilandaikan. Diharapkan penyerapan air, penyerapan nutrisi ketika nanti kita berikan pupuk itu akan lebih efisien ya. Jadi pupuk lebih mudah turun ke bawah karena tanah di bagian bawahnya sudah gembur, dan cepat untuk diserap tanaman, akar tanaman ya. Rekan-rekan bisa lihat ya, tidak seluruhnya bagian kelapa berada di dalam tanah ya, jadi muncul 30%-nya nanti di sini ya. Dan kita lihat yang sudah ditanam sebelumnya, di batoknya juga muncul nih. Ini batoknya muncul ya, ada di atas. Kemudian di sisi yang kita papas ya, serabutnya supaya ketika hujan air masuk kemudian menambah kelembapan, jadi dia lebih banyak cadangan airnya. Nah ini nih contoh yang paling kelihatan nih. Gitu ya, tuh kelihatan ya. Jadi ada bagian kelapa yang memang naik di atas. Oke, semangat petani Indonesia, mantap, jos.